Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya robbal alamin. Saya Anissa Nazla Safia dengan NIM 0704213079 akan membahas atau menjelaskan tentang hadis arba'in karya Imam Allama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis arba'in ini terkenal di kalangan ulama, penuntut ilmu maupun masyarakat umum. Hal ini karena hadisnya yang berjumlah 42 hadis ini membahas tentang asal agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya ajaran Islam atau setengahnya atau sepertiganya berlandaskan pada hadis-hadis dalam hadis arba'in ini. Insya Allah kali ini kita akan membahas hadis yang al-awal atau hadis yang pertama. Al-hadisul awal, hadis pertama, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yushibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat. Setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Orang-orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis arba'in pertama ini berbicara tentang niat. Dan begitulah sebagian besar ulama ketika menulis kitab hadis, selalu didahului dengan bab niat. Karena hal ini adalah perkara penting yang akan menjadikan amalan kita diterima sebagai amalan soleh atau malahan sebagai maksiat. Misal karena niat yang tidak ikhlas dengan mengharapkan pujian manusia atau mengharapkan harta dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan bahwa amalan kita, apapun itu bentuk amalannya, maka pahala yang kedudukan amalan tersebut tergantung dari niat atau tujuan kita dari amalan yang kita lakukan tersebut. Dalam hadis arba'in ke-1 tersebut diberikan contoh. Contohnya tentang amalan hijrah, yang mana siapa saja yang hijrahnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka balasannya adalah pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, siapa saja yang berhijrah karena menginginkan keuntungan dunia atau karena wanita yang disukainya, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya tersebut, yaitu mendapatkan dunia atau wanita yang disukainya. Tapi untuk balasannya di akhirat, dia tidak akan mendapatkan apapun. Hadis ini sangat besar faidahnya, karena dengan niat inilah kita akan mendapatkan balasannya. Sehingga jika niat kita ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal, apapun amalan tersebut, berat maupun ringan. Seperti misalkan, kita menyingkirkan kayu di jalanan yang akan menyebabkan motor terjatuh jika melindasnya. Maka jika niat kita karena Allah, maka kita akan mendapat pahala. Tapi kalau niatnya itu hanya karena ingin dipuji, maka tidak akan mendapatkan balasan pahala. Jika niat kita bukan karena Allah, sebagus dan sempurna apapun amalan tersebut, maka kita tidak akan mendapat ganjaran pahala dari Allah, bahkan akan mendapatkan dosa. Misalnya lagi, kita melaksanakan sholat dengan sempurna, wudhu sempurna, syarat sholat terpenuhi, dan rukun serta sunnah sholat dilakukan. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya bisa mendapatkan dosa jika dia meniatkan ibadah tersebut untuk dipuji manusia atau ria.
Betapa banyak amalan yang kecil juga sedikit menjadi pahala yang besar karena bagusnya niat atau ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan betapa banyak amalan yang besar sekalipun mendapatkan laknat dari Allah karena buruknya atau rusaknya niat. Banyak ulama menganjurkan untuk memperbaharui niat ketika beramal, yaitu ketika hendak awal beramal, di pertengahan beramal, dan setelah selesai beramal, kita dianjurkan dengan mengucapkan istighfar agar kelalaian kita dalam beramal bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Adapun kesimpulan dari hadis arba'in ke-1 ini adalah yang pertama, sangat penting peran niat dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karena semua amalan akan mendapatkan ganjaran berupa pahala di akhirat ataupun ganjaran berupa harta dunia atau wanita, apapun bentuknya tergantung dari niat yang kita lakukan. Yang kedua, amalan kecil dan ringan menjadi manfaat karena bagusnya niat. Begitupun sebaliknya, amalan besar akan mendapatkan dosa bahkan laknat Allah karena buruknya niat tersebut. Selalu perhatikan niat kita ketika beramal dan sebaiknya lakukan evaluasi dari niat yaitu di awal, di pertengahan, dan di akhir. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang hadis arba'in ke-1 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.